semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara seminar hukum dengan tema Restoratif Justice Primadona Baru dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat dan pengikut jejak langkah beliau ila yaumul qiyamah. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Uniska MAB Bapak Dr. Afif Halid SHI SHMH. Yang terhormat narasumber pertama Bapak Dr. Sudiono SHMH. Yang terhormat narasumber kedua Bapak Muhammad Arif SHMH MA, serta yang kami hormati seluruh sivitas akademi dan tamu undangan yang berbahagia. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara seminar pada hari ini. Adapun rangkaian acara pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan, 4. Penyampaian materi seminar hukum, 5. Sesi tanya jawab, 6. Penutup, dan terakhir foto bersama. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqal jannah. Yang terhormat Bapak perwakilan dari Polda, lupa tadi nanya namanya siapa? Kebetulan masih bujang ya, ganteng, Masya Allah. Ini promosi sama mahasiswa. Terima kasih Pak dan kehadirannya makan waktu di acara kami seminar. Yang terhormat dari perwakilan dari Pradi, terima kasih. Ini sahabat lama juga, jadi nggak asing lagi. Pak Reza, perwakilan dari KUA Pak,
Dosen juga ya, kepentingan agama gitu ya. Terus pemateri kita Pak Dr. Sudiono, Pak Arif, terima kasih telah dapat memberikan sedikit ilmu banyak, alhamdulillah, terkait dengan restoratif justice. Anggota BEM, Ketua BEM, dan kawan-kawan, para mahasiswa, baik itu di lingkungan Polres Komuniska maupun di lingkungan Komuniska secara umum dan luar. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan seminar hukum, sebenarnya kegiatan rutinitas kita terkait dengan bagaimana meluruskan pemikiran-pemikiran hukum di masyarakat agar kiranya kita bisa memahami betul bagaimana konsep negara hukum. Ini yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang nanti ke depan alhamdulillah mudah-mudahan nanti pada saat lulus memahamkan sedikit kepada masyarakat secara umum bagaimana kita memahami konsep tentang hukum. Dan jangan sampai disesatkan bagaimana memahami konstruksi, bagaimana kita bicara tentang substansi, structure, dan culture. Artinya bagaimana memahami produk undang-undang, bagaimana memahami produk penegak hukum, dan khususnya terkait dengan masyarakat culture. Karena bagi saya setiap bagus tidaknya hukum itu juga diberikan peran kepada masyarakat. Jadi kalau misalkan bahasa yang paling simpel dan masyarakat kita kan lebih senang menyalahkan orang gitu, atau menyalahkan penegak hukum gitu, daripada menyalahkan diri sendiri. Oh, dasar polisi padahal nggak pakai helm. Ini sebenarnya kita juga harus melangkah bagaimana mengikuti mekanisme hukum. Jangan sampai hanya bisa memberikan kritik terhadap proses penegakan hukum, tapi kita sendiri pun tidak menunjang secara masyarakat, secara individu bagaimana hukum secara ideal. Nah sekarang kita terkait dengan restoratif justice ini, tadi sudah kita sharing sedikit di ruangan bahwa kami mengharapkan suku-suku kalau dari pengadilan datang ini atau dari pejabat legislatif sebenarnya, bagaimana bicara tentang restoratif justice yang mana kita mengutamakan asas kekeluargaan itu dibuatkan dalam bentuk undang-undang. Selama ini kita hanya mengenal istilah restoratif justice atau di versi itu di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang 11 tahun 2012. Dan kami mengharapkan khususnya terkait dengan tindak pidana ringan itu sudah tertuang dalam bentuk undang-undang, yaitu KUHP. Nah makanya saya kemarin kritikan kepada teman-teman mahasiswa yang aksi tentang RUU-KUHP itu paham betul nggak bagaimana menempatkan landasan filosofisnya, yuridisnya. Jangan asal demo aja. Padahal RUU-KUHP sendiri walaupun ada 1-2 pasal yang dianggap bertentangan, tapi kan tidak ada yang sempurna. Dan kita berusaha dengan adanya produk hukum yang baru mengalahkan produk hukum yang lama, yang mana notabene hanya mengenal istilah crime. KUHP kita ini hanya mengenal istilah crime aja, Pak. Kejahatan. Pokoknya kalau ada yang melakukan sesuatu jahat, tapi tidak mengenal unsur-unsur kekeluargaan. Nah itu kita berusaha untuk mengubah. Itu juga secara moral mahasiswa ikut aksi kemarin RUU-KUHP itu bertanggung jawab. Sampai sekarang belum diketok palu. Secara politis penguasa juga mengambil kesempatan untuk tidak membuat sudah produk hukum. Sekali lagi saya sering katakan, pada saat penegakan hukum yang tidak ideal, jangan kita menyalahkan strukturnya dulu, jangan kita menyalahkan penegak hukumnya dulu. Yang kita patut salahkanlah pembuat undang-undang. Sekali lagi kita civil law system. Kalau yang sudah lulus ini kalau nggak paham juga kacau ini. Artinya apa? Polisi, jaksa, hakim termasuk advokat adalah trompet dari undang-undang. Bagaimana mau melaksanakan penegakan hukum yang bagus sedangkan payungnya itu dikasih banyak yang bolong. Makanya kan kita mengenal namanya umbrella law. Dan alhamdulillah sekarang mungkin bagaimana dua pemateri kita kebetulan juga dua-duanya dari anggota kepolisian dan juga dosen khusus kita NIDK memberikan memaparkan tentang restoratif justice. Dan harapannya sekali lagi kita hanya ingin setiap proses penegakan hukum pidana tidak hanya diselesaikan dengan ranah-ranah peradilan, tapi juga bisa diselesaikan di luar pengadilan. Dan kita berharap berusaha apa? Bagaimana proses pidana itu
berubah menjadi perdata, Pak. Satu-satunya hukum di dunia ini kan yang proses pidana yang bisa berubah menjadi perdata kan cuma hukum Islam. Orang membunuh pidana, tapi pada saat keluarganya memaafkan maka cukup membayar diat. Makanya satu-satunya hukum di dunia yang bisa berubah yang proses pidana menjadi perdata cuma hukum pidana Islam. Dan harapan kita bukan kita bagi kita, karena sisi hukum nasional kita juga ada hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat. Sedikit kita mengadopsi bagaimana jika kita berbangsa dan bernegara mengandalkan namanya asas kekeluargaan. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Sekali Bapak Ibu, terima kasih banyak yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara seminar ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Afif. Hadirin yang berbahagia, adapun acara selanjutnya yaitu penyampaian materi seputar hukum yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Penyampaian materi yang pertama yaitu dari Bapak Dr. Sudiono SHMH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, Bapak Dekan ganteng kita ini, Bapak Doktor Afif Hamid. Ya, tepuk tangan dulu loh untuk beliau gitu ya, supaya kita kesannya gak tegang gitu ya. Kemudian yang saya hormati ya, mewakili Bapak Direktur Kriminal Umum dari Polda Kalsel, yaitu Pak Kompol Lutfi, AKP Lutfi. Masih bujangan Pak? Alhamdulillah ya. Jadi sering-sering Pak nanti main ke Fakultas Hukum. Tadi Pak Dekan sudah menyampaikan banyak tadi. Nanti akan dimediasi oleh Pak Arif. Baik, yang saya banggakan dari rekan saya dari Pradi, selamat datang Bapak. Kemudian dari Kementerian Agama ya. Kemudian sahabat saya Pak Arif yang nanti insya Allah akan sharing Pak Rosid ya, sharing ya, bagaimana sih tentang law enforcement, penegakan hukum di negara kita yang dikenal negara kita adalah negara hukum ya. Namun bagaimana apakah perwujudan itu terrealisasi sekarang, nanti kita lihat ya. Kemudian yang saya banggakan atau yang saya sangat cintai rekan-rekan panitia dari BEM ya, dengan dikomandani oleh Mas Rosid kan gitu ya. Kemudian anak-anakku sekalian ya, dari mahasiswa terutama di rekan-rekan BEM ya, yang mudah-mudahan nanti rekan-rekan bisa mengambil ya sedikit, bahasa Banjar itu sedikit barang itu, nah ada nang nyantol kan begitu ya. Baik, terima kasih. Jadi karena apa tadi sampaikan konsep ini masih belum menjadi produk legislasi ya, jadi masih dikatakan sebagai konsep, tetapi landasan hukumnya, landasan hukum sudah ada, baik di tingkat penyidikan, kemudian di tingkat penuntutan, sampai dengan nanti pada saat proses peradilan. Ini membuka kita bahwa kita mundur dulu ke belakang, bahwa konsep negara hukum ini sudah ada sejak zaman Plato kan gitu ya, yang kemudian ditindaklanjuti, diteruskan oleh Aristoteles. Kita bisa melihat di depan ya. Nah ini ya, sudah ada yang disebut dengan istilah nomoi. Ya. Plato mengatakan bahwa negara yang didasarkan atas hukum
atau kalau kita implementasikan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, itu tadi pasal 1 ayat 3, bahwa negara itu akan baik. Kata-katanya negara itu akan baik, manakala negara itu didasarkan atas hukum yang disebut dengan nomoi. Kemudian kita lihat ke negara kita, apakah negara kita didirikan oleh para founding father, ya, para pendiri bangsa ini, apakah negara hukum? Gitu ya. Kita lihat pada saat lahirnya Pancasila yang kita sekarang peringati tiap tanggal 1 Juni, ya. Kemudian proses kemerdekaan pintu gerbang dengan adanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Lalu muncullah Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, reksa, bukan kekuasaan belaka atau maksa. Nah, dari latar belakang itu sekarang kita lihat kondisi saat ini. Ya. Saya langsung kepada ini, ya, kepada suatu gambar, ya, ini, ya, kondisi bangsa kita saat ini. Dalam teori kriminologi, kita akan kembali ke sana karena ini berkaitan dengan law enforcement, penegakan hukum. Keadaan atau bangsa kita ini bisa dikatakan sedang menuju atau sedang, kan begitu ya, atau sedang memasuki tahap yang disebut tanpa ada norma, ya, ini ya, tanpa ada norma. Apakah negara kita ini masuk dalam pengertian negara yang normanya ada, ya, ada normanya ada, tetapi apakah normanya itu jalan? Kondisi saat ini. Kalau saya gambarkan tadi yang disebut dengan istilah anomi tadi ya, nah ini ya. Nah ini, apakah kita menuju ke istilah anomi ini atau sedang? Kita sama-sama bisa merasakan saat ini, begitu ya. Apa sih anomi itu? Anomi adalah suatu keadaan di mana untuk mencapai tujuan, kalau kita tujuan hukum berarti kan ketertiban nasional, ketertiban bangsa. Apakah untuk menuju ke arah tertibnya itu berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada atau tidak? Kan begitu ya. Kita mendengar di media sosial, ya, ada orang yang baru disangka, baru dituduh, ya, mencuri amplifier di sebuah musola, ya. Kemudian masyarakat bertindak, orangnya dibakar, dipukuli, begitu ya. Kemudian ada di Sumatera Utara kalau tidak salah, ada 2 orang yang baru diduga mencuri helm di sekitar kampus. Mencuri helm di sekitar kampus, lalu oleh security-nya dan masyarakat di situ dipukuli sampai dua-duanya mati. Nah, kemudian banyak lagi penghakiman yang dilakukan oleh masyarakat tanpa melalui sarana yang ada. Apa sih sarana yang ada? Jelas, kita Indonesia tadi kan menganut kalau dalam bidang pidana adalah sistem peradilan pidana, dimulai dari adanya laporan polisi, ya, baik ditemukan, ya, baik karena laporan, ya, atau mungkin diketahui oleh masyarakat, atau istilah dalam bahasa pidana itu tertangkap tangan, ya, atau dilaporkan. Kalau dalam istilah kepolisian itu ada laporan polisi model A, laporan polisi model B. A itu yang ditemukan atau yang tertangkap tangan, B itu yang dilaporkan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, apabila ini dibiarkan, ya, akan berakibat kepada yang disebut dengan teori anomi tadi. Masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan aturan-aturan atau peranata-peranata yang ada, sehingga mencari keadilan sendiri. Ya, yang saya sampaikan tadi, mencari keadilan sendiri. Kemarin di Jawa Timur, orang yang belum tentu mencuri sepeda motor, motornya dibakar, orangnya dibakar. Lalu timbul pertanyaan, apakah begitukah negara hukum kita ini? Ya.
Kalau kita larikan ke Undang-Undang Dasar 1945 tadi, bukan begitu negara kita. Kalau itu menyangkut pidana, maka kita harus taat dan tunduk kepada hukum pidana formil. Apa itu hukum pidana formil? Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berkembangnya waktu ternyata ya, dari beberapa kejadian-kejadian tadi masyarakat berusaha ya, untuk mencari keadilan menurut versinya mereka ya. Tadi kan bakar, dipukuli kan gitu ya, mobilnya dirusak kan begitu kan. Ya bahkan sampai berakhir kepada hilangnya nyawa seseorang. Nah, hal-hal seperti ini ya, apakah karena masyarakat saat ini susah menemukan keadilan? Apakah susah atau tadi ya akan mencapai tujuan keadilan tadi tidak lagi percaya kepada pranata-pranata yang ada? Ya. Siapa sih pranata-pranata yang ada? Kalau kita lihat dalam sistem peradilan pidana, kita kenal dengan istilah aparat penegak hukum. Siapa itu aparat penegak hukum? Penyidik, yaitu dari Polri, polisi, atau mungkin dari penyidik BNN, ya, atau penyidik PPNS. Kemudian dari penuntut umum, dari jaksa. Walaupun sekarang ada jaksa juga sebagai penyidik untuk kasus korupsi, kan begitu ya. Kemudian ada pengadilan atau hakim. Kemudian ada rekan-rekan saya di depan, ya, ada advokat, ya. Karena advokat sejajar ya, di dalam undang-undang advokat itu sejajar derajatnya dengan penyidik, dengan penegak hukum sejajar. Ya. Apakah masyarakat sudah tidak mau percaya lagi dengan mereka ini? Masyarakat yang bisa menjawab, kan begitu ya. Saya juga tidak bisa menjawab, kan begitu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka dari masing-masing lembaga, ya, dari masing-masing lembaga membuat suatu, kalau saya bilang ini istilah dalam teorinya Profesor Satyendra Harjo yang disebut dengan rule breaking. Nah, barangkali mungkin baru kenal istilah rule breaking ya. Rule breaking itu adalah suatu terobosan hukum. Ini dalam teorinya Profesor Satyendra Harjo disebut dengan teori hukum progresif. Ya, teori hukum progresif. Ini sebenarnya sudah kita kenal, sudah dilaksanakan oleh negara kita. Ya, contoh barangkali rekan-rekan bisa atau anak-anak sekalian ini bisa melihat, mohon maaf ya, ini kasusnya anaknya seorang artis, gitu ya, yang mengendarai mobil, ya kemudian menabrak, walaupun karena kelalaiannya, bukan karena sengaja, deliknya delik culpa, bukan delik dolus, kan begitu ya. Tetapi akibat dari perbuatannya orang menjadi mati, kan begitu ya. Lalu bagaimana penerapan hukum kepada si pelaku itu, kan begitu ya. Ini barangkali sudah menjadi atau sudah diketahui oleh umum, namun kok bisa demikian? Ya, kita lihat munculnya undang-undang tentang peradilan anak, undang-undang perlindungan anak, ya. Sekarang ada undang-undang peradilan anak, undang-undang nomor 35 tahun 2014, ya, di mana perlakuan kepada anak yang melakukan pelanggaran hukum, ya, atau anak yang berhadapan hukum lah kalau saya bilang itu, mereka diberlakukan khusus, ya, baik itu dia melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur di dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 1946 maupun undang-undang yang sifatnya khusus atau spesialis. Sistem penanganan mereka atau formilnya berbeda dengan pada saat mereka dewasa, ya. Oke, pembahasan tadi saya lupa tidak menegur kepada yang lagi online ya. Ada yang online? Gak ada? Oke ya, kalau tidak ada berarti yang di sini aja. Nah, itu ada undang-undangnya. Namun bagaimana sih dengan yang pelakunya ini orang dewasa? Kan begitu ya? Karena kan prinsip keadilan adalah pada kasus ini ya, kepada konsep restoratif justice. Ini didasarkan kepada teori hukum progresif tadi yang disampaikan oleh Profesor Satyendra Harjo, yaitu dengan rule breaking-nya tadi. Para penegak hukum harus berani. Ingat ya, para penegak hukum harus berani, ya, menerobos aturan-aturan hukum sepanjang tujuan hukumnya dapat dicapai. Ya, kalau kita lihat di dalam beberapa macam teori, tujuan hukum asasnya antara adalah memberikan manfaat. Hukum ini memberi manfaat apa tidak?
Hukum ini memberikan kepastian hukum apa enggak? Yang terakhir adalah memberikan keadilan. Namun ketika tiga-tiganya itu saling bersentuhan, kira-kira mana yang mau diambil? Ayo, yang kira-kira mana yang mau diambil? Manakala manfaat ada, kemudian kepastian harus, apa yang mau diambil? Tujuannya untuk apa hukum nih? Untuk mengatur ketertiban, kemudian memberikan rasa keadilan. Yang akan dicari keadilan, ya. Kesampingan itu kepastian hukum, kesampingan ada manfaat. Ketiga-tiganya saling bersentuhan. Kalau sekarang yang kita lihat kondisi saat ini, mohon maaf ya, para penegak hukum kita masih hanya sebagai corong undang-undang. Hanya sebagai corong undang-undang. Contoh misalnya, pasal 362, seseorang disangka melakukan di pasal 362 KUHP. Unsur-unsurnya apa? Barang siapa mengambil dengan melawan hak, yang diambil barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki. Baik penyidik, baik jaksa, baik hakim, sepanjang unsur itu terpenuhi, masuk nggak Pak? Masuk, ya. Tetapi timbul pertanyaan, kenapa orang itu ngambil 2 tandan pisang? Contoh 2 tandan pisang tadi. Yang satu ternyata mengambil dua tandan pisang karena keluarganya 2 hari sudah tidak makan. Yang satunya lagi sama mengambil 2 tandan pohon pisang, tetapi ternyata uangnya itu untuk beli, mohon maaf, inek, minuman keras, untuk foya-foya misalnya seperti itu. Kira-kira letak keadilannya kalau sama-sama dihukum, mohon maaf ya, dihukum 3 tahun, kira-kira adil nggak itu? Adil nggak kira-kira? Yang tadi 2 tandan sama-sama divonis 3 tahun, yang tadi sebelahnya sama-sama divonis 3 tahun. Kalau pastinya nggak pastinya? Pastinya pasti, karena terpenuhilah unsur itu 362. Tetapi apakah bagi yang tadi anak keluarganya sudah 2 hari nggak makan, apakah adil bagi mereka? Jadi loh, ini makna hukum yang sebenarnya. Keadilan, kepastian hukum manfaat. Tapi manakala tadi bersentuhan, keadilan hukumlah yang harus kita ambil. Ini salah satu contohnya. Kemudian ini pengertiannya, barangkali nanti bisa makalah kita share ya. Saya hanya mengambil dari apa yang disampaikan oleh Badan Pembinaan Hukum atau Pengkajian Hukum. Walaupun di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini ada ya, tapi saya hanya mengambil dari tim pengkajian hukum bahwa apa sih RJI yang kemarin kita katakan konsep ya, adalah suatu proses di mana semua pihak, kalau semua pihak berarti apa? Di situ ada korban, ada pelaku, ada keluarga korban, ada keluarga pelaku, ada tokoh masyarakat, ya, tokoh agama, ya, kemudian tokoh adat yang secara bersama-sama menyelesaikan persoalan yang ada yang menyangkut hukum. Kalau yang saya sampaikan tadi karena kepastian tadi hanya diserahkan kepada siapa? Aparat penegak hukum, ya. Sehingga apa? Yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya hanya kepastian. Contoh kemarin ada kasus, mohon maaf ya, kasus sebelumnya yang hanya mencuri 1 buah kakao. Ya. Apakah salah penegak hukum menjatuhkan vonis? Tidak. Karena apa? Kepastian unsurnya terpenuhi tadi 362 terpenuhi. Salah manakala itu tidak diproses pidana, salah. Berarti tidak profesional atau unprofesional. Itu kemarin, ya. Itu kemarin sebelum
muncul konsep restoratif justice. Jadi konsep restoratif membuka wawasan kita seluruhnya bahwa untuk menyelesaikan hukum bukan hanya tugasnya aparat penegak hukum. Yang mohon maaf ya, bukan karena aparat penegak hukum, bukan ya. Ini kita membuka wawasan bahwa konsep restoratif justice ini untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada dengan melibatkan semua pihak ya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Arif ya, apa sih implementasinya ya. Wujudnya di lingkungan Polri seperti apa kan gitu ya. Oke, nanti akan disampaikan. Saya akan meneruskan dulu ya. Kemudian ini adalah ya ini oke ya. Saya akan memulai dari proses penanganan pidana ya, dengan penerapan restoratif justice yang dilakukan oleh penyidik. Kita berangkat dari penyidikan dulu ya, dari penyidik ya, yaitu dengan munculnya Perpol ya nomor 8 tahun 2021. Loh Pak, kok baru itu kan begitu ya. Ini adalah sebagai tindak lanjut ya, sebagai tindak lanjut dengan surat edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018. Jadi 2018 pun ya dari Polri sudah mengeluarkan yang disampaikan oleh Kapolri surat edaran yang mengatur bahwa semua perkara pidana tidak harus berakhir di persidangan. Jadi surat edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018 itu yang mengatur tentang bagaimana agar semua perkara pidana tidak berakhir di peradilan, dapat diselesaikan oleh di tingkat penyidikan. Namun ini harus melalui beberapa tahapan. Jadi bukan berarti menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Kan begitu ya? Menegakkan hukum bukan berarti melanggar hukum. Kemudian muncul Perpol nomor 6, selagi Perkap nomor 6 tahun 2019 pada pasal 12 juga mengatur ya tentang penanganan perkara pidana yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau RJ. Namun itu sifatnya masih abstrak. Kenapa dikatakan masih abstrak? Sifatnya hanya perkap. Hanya berlaku di lingkungan kepolisian, kan gitu ya. Lalu itu ditindaklanjuti dengan munculan Perpol nomor 8 tahun 2021. Ini sebagai wujudnya di bahwa negara kita negara hukum dan ingin mencapai hukum itu kepada hukum sebenarnya yaitu keadilan, tidak semata-mata kepastian hukum. Namun tentunya ini juga tidak sembarangan. Ya. Karena apa? Pondasi undang-undang kita masih belum ada. Ya. KUHP kita belum berubah sebagai hukum pidana formil. Ya. Baru ada misalnya tentang objek pra-peradilan, kemudian tentang SPDP di pasal 109. Namun yang mengatur penyelesaian perkara sendiri tidak ada. Ya, kita lihat di pasal 109 ayat 2 KUHP dikatakan bahwa perkara itu dapat dihentikan ketika tidak terdapat cukup bukti, kemudian bukan merupakan tindak pidana, kemudian dicabut demi kepentingan hukum. Apa sih demi kepentingan hukum? Hanya ada 4. Nebis in idem daluarsa, kemudian terdakwa meninggal dunia, ya. Kemudian satunya adalah dicabut manakala itu delik aduan. Nah, kalau itu yang kita pegang terus, ya seperti itu akhirnya, ya. Semua akan berakhir di persidangan dan semua akan berakhir di lembaga pemasyarakatan. Sehingga kita lihat sekarang hampir semua lembaga pemasyarakatan sudah over capacity. Bahkan mohon maaf, saya membaca sebuah artikel yang disampaikan dari pihak Kemenkumham, sudah bukan lagi over capacity, tetapi sudah overcrowded. Apakah akan begini terus bangsa kita yang dikatakan sebagai bangsa yang menggunakan sistem berdasarkan atas hukum? Kan begitu, ya? Kemudian divonis lah 2 tahun di penjara di lembaga pemasyarakatan. Dia di sana kumpul dengan yang orang-orang spesialis tadi. Wah, itu nggak keren, itu nggak canggih, bukan waktu yang lah, itu nggak. Ini loh ada cairan. Begitu diteteskan, maka yang bulir-bulir di dalam itu akan rontok. Di mana belinya? Oh di sana. Begitu nanti keluar, dia nggak
ngambil motor yang kuncinya gantung. Ternyata pada saat dia mau beraksi itu nggak ada kunci yang gantung. Lalu bagaimana? Dia belilah cairan itu atau alat apa. Hanya dengan ditetesi itu dalam waktu sekian detik, krak, dia menjadi semakin pintar. Ya. Ini salah satu alasan juga landasan yang mendasari konsep munculnya restoratif justice. Ini Perpol nomor 8 tahun 2001. Tetapi ini juga tidak semata-mata, ya, tidak semata-mata semua perkara pidana dapat, harus memenuhi 2 syarat, ya ini. Yang pertama adalah syarat umum dan syarat khusus. Untuk Perpol dulu, saya ke Perpol dulu ya. Masih ada waktunya, Mbak? 10 menit lagi, oke ya? Karena 30 nanti baru kita tanya jawab ya. Terpenuhinya persyaratan umum dan khusus. Ini supaya tadi dalam penegakan hukum jangan sampai melanggar hukum. Yang pertama, perbuatan itu tidak menimbulkan dan atau mendapatkan penolakan dari masyarakat. Ini kata kunci. Walaupun ini sangat subjektif. Timbul pertanyaan, masyarakat yang mana sih? Kan begitu ya. Yang tidak setuju perkara itu diselesaikan dengan restoratif justice. Ini sangat subjektif. Ya. Tentunya dari korban nggak akan mau kan begitu ya. Tetapi ini bisa dilihat nanti ya. Nah, itu nanti oleh para orang anggota polri tadi biasa disebut dengan tindakan diskresi, melakukan penilaian. Kemudian yang kedua, tidak berdampak konflik sosial. Mohon maaf, di sini pernah terjadi atau di Kalteng kan begitu ya. Terjadi konflik sosial, perkaranya sepele tapi lama-lama berkembang kan gitu ya menjadi konflik sosial. Bahkan kemarin sempat mau muncul lagi kan begitu ya. Beberapa waktu yang lalu sempat muncul. Namun alhamdulillah ini tidak terjadi. Kemudian tidak berpotensi memelah bangsa. Kemudian tidak bersifat radikalisme atau separatisme, berarti memisahkan dan radikal tadi, baik karena politik maupun karena ideologi atau bahkan karena agama. Ya kalau itu sudah menyala itu tidak dapat terpenuhinya persyaratan umum. Yang berikutnya bukan pengulangan atau dilakukan berulang-ulang. Ya. Kemudian bukan terorisme atau terhadap negara, korupsi, ya, narkotika tidak. Tapi narkotika pun bisa di-RJ. Tapi nanti ada syarat-syaratnya, ya. Kemudian formil apa? Kata kuncinya adalah perdamaian. Ya. Perdamaian yang dilakukan oleh siapa? Antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan oleh masyarakat. Jadi nggak membabi buta, nggak membabi buta, harus terpenuhi ini dulu, ya. Kemudian di dalam perdamaian itu, ya, dicantumkan atau tidak dicantumkan pemenuhan hak korban. Ini tanda kutip pemenuhan dan bukan bisa perdamaian tanpa pemenuhan hak bisa, ya. Atau harus dengan pemenuhan korban, misalnya rugi sepeda motornya setangnya patah misalnya gitu kan. Oke, diselesaikan, nanti tak ganti, bahkan diganti sepeda motornya yang baru, misalnya seperti itu. Wah ini kenapa tidak? Kan gitu ya. Misalnya dipukul, misalnya ya, sininya biru, kan gitu kan, dibawa ke rumah sakit diobatin atau diberi kasih uang untuk berobat. Monggo. Kalau kemarin kan enggak, kan masuk unsur pasal 351, proses selesai kok, pidana, kan begitu ya. Ya seperti itu ya. Tapi itu tidak semua tindak pidana. Oke ya, berikutnya pemenuhan hak itu ini ya, mengembalikan korban, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan, kemudian mengganti kerusakan, pemenuhan hak. Oke, ini syarat umumnya. Sekarang syarat khususnya. Ya. Kalau yang tadi syarat umum adalah tindak pidana konvensional. Lalu bagaimana? Syarat khususnya adalah untuk tindak pidana ITE, informasi dan transaksi elektronik. Pak, bagaimana kemarin yang sudah terjadi, yaitu mohon maaf ya, inisial RS misalnya, bisa nggak Pak di-RJ? Yang begitu cuma pertanyaan kan, bisa nggak? Kira-kira kasus yang kemarin bisa nggak di-RJ? Memenuhi unsur ini apa enggak? Ya, ternyata menimbulkan kekerasan, keresahan, dan bahkan berdampak konflik sosial apabila itu dibiarin. Saya tidak menyebutkan orangnya, tapi kan seramai kemarin di media sosial, kan begitu ya. Apakah itu bisa di-RJ? Kalau saya penyidiknya,
saya nggak berani. Dan gitu ya, nggak berani saya. Karena apa? Sudah meresahkan, bahkan rawan untuk menimbulkan konflik sosial pada negara kita yang sangat heterogen. Ya, itu kalau saya penyidiknya, ya. Nah, ini saya bicara sebagai akademisi begitu ya. Saya kembalikan kalau saya sebagai penyidiknya saya tidak akan berani. Ya. Nanti seolah-olah ada kesan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Oke ya. Bagaimana tumpul ke atas, tumpul ke bawah? Ya, rekan-rekan sudah pasti tahu ya. Yang karena kedudukan, karena jabatan, karena uang dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ini syarat khususnya pelaku tindak pidana apabila melakukan tindak pidana transaksi elektronik ini, maka dia bersedia untuk menghapus ya konten yang telah terlanjur disebarkan. Tapi kalau ternyata kontennya itu mengandung yang syarat umum tadi nggak bisa, ya kontennya ternyata sudah terlanjur, tetapi itu berdampak kepada keresahan sosial atau konflik sosial yang tidak bisa, ya, paham kira-kira ya. Kemudian yang berikutnya, pelaku menyampaikan permohonan melalui media sosial dan diunggah, ya. Kemudian persyaratan tersebut diserahkan kepada penyidik baik soft copy maupun hard copy. Kemudian narkoba, narkoba bisa Pak? Nah, kita lihat nanti, ya. Syarat itu, kenapa narkoba juga bisa dilakukan RD? Yang pertama, pecandu itu, ya, pecandu narkoba, ya, yang mengajukan rehabilitasi, ya, yang mengajukan rehabilitasi. Karena kalau kita bicara narkoba itu kan ada yang memang sebagai pengguna, sebagai pecandu, atau sebagai pengedar, atau sebagai pemilik. Kategorinya bermacam-macam. Yang boleh ini adalah pecandu yang mengajukan rehabilitasi. Apa sih rehabilitasi? Penyembuhan. Minta disembuhkan, ya. Walaupun ada beberapa ahli Pak, kalau sudah termasuk narkoba ini nggak bisa disembuhkan, nggak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikurangi, ya. Bisa diminimalisir, ya, dikurangi, ya, melalui lembaga rehabilitasi. Kalau di sini ya di Sabanglihu, ya, kalau di Jawa itu di Lido, gitu ya. Kemudian pada saat tertangkap tangan atau pada saat tertangkap itu, ya, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti, ya, golongan narkotika atau psikotropika untuk pemakaian 1 hari. Nanti 1 harinya berapa nanti, ya. Nah, 1 harinya. Misalnya untuk golongan amfetamin berapa sih? 1 orang ini 1 hari. Setengah G kan? 1 G kan? Tapi kalau 1 kilo ya nggak mungkin kan begitu, ya. Ini pemakaian saya Pak untuk selama 1 hari. Pakai seorang 1 kilo. Nah, ini kan, ya. Nah, ini, ya. Jadi nanti di dalam surat keputusan Badan Peradilan Umum nanti akan disampaikan, ya, akan disampaikan di bawah nanti berapa sih pemakaian 1 hari untuk golongan narkotika, ya. Kemudian tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkotika atau narkoba, tidak terlibat jaringan. Kalau dia terlibat dalam jaringan, berarti misalnya juga akan berbeda, ya. Kalau yang tadi menyalahgunakan itu kan pasal 127 ayat 1 ayat 3. Kalau yang memiliki pasal 112, kalau kurang dari 5G, kalau itu ganja berarti pasal 111 ayat 1, kan begitu ya. Kalau dia termasuk dalam jaringan, berarti dia tersangkanya adalah pasal 114. Ancaman minimalnya jelas, ya, ancaman minimalnya ada. Oke, ya. Yang berikutnya tidak terlibat, ya, kemudian telah dilaksanakan asesmen. Jadi walaupun tadi pengakuannya ya Bapak ini untuk keperluan 1 hari Pak saya pecandu, tapi tidak serta-merta itu boleh di RJ, harus dilakukan asesmen. Siapa yang mengasesi atau yang mengasesmen? Dokter, ya, kemudian para penegak hukum, ya. Apakah betul, ya, orang ini yang ditemukan barang bukti misalnya ya 0,5 G, apakah betul hanya untuk konsumsi sendiri, sejak kapan, kan begitu ya, dapatnya barang dari mana, asesmen begitu. Kemudian gejala yang timbul seperti apa, itu tim asesmen nantinya. Jadi para penyidik itu tidak langsung memvonis, oke, kamu di RJ, nggak boleh, harus ada asesmen, ya. Kemudian pelaku bersedia bekerja sama dengan bergaung, justice kolaborasi.
sekarang kan lagi rame itu ya, untuk suatu kasus tertentu kan begitu ya, boleh ya statement, tetapi dia harus memang mau bekerja sama. Pak, bandarin ning kono lho Pak, belinya dari sini Pak, barangnya dari sini Pak, orang-orangnya ini kan begitu. Tapi kan bagaimana? Ulun mau juga Pak jadi progression begitu kan. Tapi inya kadang bisa memberikan informasi, bahasa Banjarnya peraya kan begitu ya. Bahasa Banjar ya Pak Lutfi, mohon maaf ya, saya campur bahasa Banjar peraya. Karena apa? Lu dia kita jadi kalau itu kok nggak mau memberikan informasi kan begitu. Oh berarti dia mau enaknya sendiri kan begitu. Kira-kira begitu ya. Ini untuk narkoba, jadi cukup hati-hati ya, karena ini sensitif sekali. Kemudian bagaimana untuk yang laka lantas ya? Laka lantas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara keadaannya membahayakan misalnya kondisinya ngantuk ya, atau mungkin mabuk ya, dan sebagainya ya. Kemudian laka lantas di jalan karena kelalaiannya. Karena ini deliknya delik kulpa, delik karena salahnya. Contoh misalnya si A akan berangkat ke Batola, kemudian di daerah setelah Puntik itu ke arah Batola itu daerah mana itu kan ada hutan itu ya. Kemudian jam 2 malam lagi ngebut ke sana ya. Ini delik kulpa ya, karena salahnya. Ternyata ada orang yang lewat menyeberang dari sawah atau dari jamban ya. Kemudian hanya pakai celana pendek, celananya hitam lagi. Maka spontanitas si A tadi membelok setirnya ke kanan atau ke kiri. Ternyata dari sebelah kanan ada tukang pentol bakso, kan gitu ya. Lalu hantamlah tukang pentol bakso. Duh, mati tukang pentol bakso. Kira-kira sengaja membunuh tukang pentol apa enggak? Ya toh? Namanya delik kulpa, bukan delik dolus. Ya. Artinya apa? Karena salahnya bahkan korban manusia atau korban harta benda, itu dapat dilakukan restoratif justice. Ya. Itu rekan-rekan untuk persyaratan umum dan persyaratan khusus. Kemudian ini yang sangat penting barangkali, karena ini kan tidak hanya RJ ini bukan hanya keputusan seseorang, tetapi ada mekanismenya. Ingat mekanisme ya. Jadi kalau dilihat dari Perpol nomor 8 dari tahun 2021 tadi, bukan hanya dilakukan oleh seseorang ya, tetapi secara umum, yaitu di tangan penyidik, sehingga ada mekanismenya, membuat permohonan, membuat perdamaian, pemenuhan hak. Nah, ini nanti akan dikembalikan apakah konsep RJ ini akan menjadi primadona, apakah tidak. Kalau saya optimis bahwa ini menjadi primadona. Makanya judulnya seperti itu tadi. Karena apa? Para penegak hukum masing-masing sudah diberikan atau diawasi oleh yang dikatakan kode etik profesi. Ya. Kalau masing-masing penegak hukum betul-betul melaksanakan kode etik profesinya, yakin konsep ini atau alternatif penyelesaian sengketa ini akan menjadi primadona. Apa sih salah satunya? Integritas yang tinggi. Ya. Kemudian yang kedua, namanya penegak hukum, baik itu advokat, polisi maupun jaksa, hakim, tidak berorientasi semata-mata kepada finansial. Tetapi kalau kode etik tidak diterapkan atau tidak masuk ke dalam sanubari para penegak hukum, ini hanya sekedar tersurat saja. Ya. Kenapa? Konsep keadilan yang dikatakan sebenarnya tidak akan tercapai. Ya. Mengajukan permohonan, kan gitu ya, pertimbangannya lama sekali. Kemudian ada perilaku oknum tadi ya, yang menentukan syarat-syarat lain. Berarti kan itu bertentangan dengan kode etik dong. Ya enggak? Karena konsep keadilan cukup 3 menit lagi ya. Karena konsep yang sebenarnya tidak akan tercapai ya. Itu untuk di penyidikan. Nanti kita tanya jawabnya. Kemudian yang kedua di tingkat penuntutan. Yang kedua ya, yaitu dengan munculnya Perja nomor 15 tahun 2020. Nah, ini sekarang yang lagi digaung-gaungkan sekali oleh
Bapak Jaksa Agung ya, dengan mereka ini membentuk namanya rumah RJ. Rumah RJ. Kedepannya itu masing-masing kampung itu ada satu orang jaksa di sana, ya, sehingga akan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada di lingkungan desa itu. Ya. Namun ini baru konsep dan memang sudah diwujudkan, ya, sudah diwujudkan. Mudah-mudahan ini menjadi terobosan tadi rubriking tadi, baik di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan maupun di tingkat peradilan. Ya, ini membuka wawasan kita semua bahwa keadilan itulah yang kita kedepankan. Kepastian hukum, kemanfaatan, manakala tiga-tiganya itu saling berbenturan, maka keadilan yang diutamakan. Ya, termasuk seorang hakim nanti dalam memutus suatu perkara. Ya, kalau sebentar nih kita hanya lihat hanya penegak hukum hanya sebagai corong saja. Demikian, terima kasih. Nanti selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Arif, ya. Baru akan lekon tanya jawab. Demikian, terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan, Pak Lutfi ya, dan rekan-rekan yang lain, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Sudiono SHMH atas materi yang telah disampaikan. Penyampaian materi yang selanjutnya dari Bapak Muhammad Arif SHMH MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Mohon izin Bapak Dr. Sudiono, kalau saya merubah model. Kalau Pak Sudiono tadi di depan, saya ingin di mimbar. Biar ada perubahan sedikit. Yang saya hormati tamu undangan dari Polda, kebetulan rekan kerja kita. Saya juga bukan berdinasnya di Polda. Kebetulan tamu undangan kita juga rekan kerja saya. Kemudian termasuk rekan kerja saya juga dari Peradi. Nah, kemudian yang saya hormati Pak Dr. Sudiono sebagai narasumber utama dan rekan-rekan mahasiswa ataupun dari bukan mahasiswa yang berhadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih bisa bersama-sama kita bicara, membahas, bolehlah dikatakan seperti itu, tentang restoratif justice. Seminar hari ini adalah tentang restoratif justice. Kita mengambil tema tentang kalau di kepolisian namanya keadilan restoratif, di sini adalah restoratif justice. Sebagai saya jadi penyidik, ada beberapa permasalahan hukum yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan RJ, tapi karena saat itu sebelum adanya terobosan hukum ini dibuat oleh pemerintah, kita tidak bisa melaksanakan atau menyelesaikan kasus itu tanpa adanya kepastian hukum. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Sudiono, mulai dari konsep hukum, kemudian latar belakang timbulnya RJ, mulai dari over capacity, mulai dari beberapa kasus yang melibatkan sebenarnya kerugiannya kecil. Di tahun 2009 kalau nggak salah ini yang kasus Nini Minah itu, yang kata beliau tadi mencuri 2 biji kakao. Kalau kita bicara tentang unsur rumusan pasal terpenuhi, bisa 362 tentang pencurian atau 363 pencurian dengan pemberatan. Lanjutkan. Dengan nilai cuma kerugian anggap 1 biji 5.000, kalau 2 biji berarti 10.000. Sementara proses dalam penanganan kasusnya dari penyidikan saja itu puluhan juta yang harus kita
keluarkan untuk proses itu dengan kerugian cuma 10.000 misalkan. Tentunya hal ini kan berdampak pada kerugian negara, hanya sekadar menghukum. Belum tentu lagi Neni Minah tadi mencuri kakao itu buat kekayaan dia. Siapa tahu seperti yang dikatakan Pak Sudiono tadi, hanya sekedar mengisi perutnya, bukan buat poya-poya, bukan beli narkoba. Berapa sih 2 biji itu? Kan gitu. Tapi penegak hukum saat itu tidak punya kemampuan bagaimana bisa menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Kan gitu. Termasuk juga kemarin kita dengar ada pencurian sendal jepit. Sendal jepit kok diproses. Tapi memang rumusan hukumnya ada. Secara rumusan terpenuhi. Secara nilai tidak masuk akal diproses. Termasuk juga kata beliau tadi mencuri 2 tandan pisang. Itu kasusnya siapa ya? Saya ada catatan kalau nggak salah, cuma saya buka catatan saya ini. Saya pernah namanya ini. Kuatno dan Topan yang mencuri itu. Nah kalau dia mencuri 2 orang ini berarti kena rumusan 363 pencurian pemberatan. Yang mencurinya dilakukan lebih dari 1 orang. Ancaman hukumnya adalah 7 tahun. Kita tahu dalam hukum pidana kita kalau ancaman itu di atas 5 tahun maka bisa ditahan. Bisa ditahan walaupun kerugian kecil. Karena kalau bicara sebelum SEMA itu kerugian cuma di dalam KUHP Rp250 bisa ditahan. Kemudian, nah dengan adanya restoratif justice ini, hal-hal seperti itu dengan kerugian kecil tentunya bisa diselesaikan. Itu permasalahan. Yang kedua adalah mengilhami dari kasus-kasus yang saya jelaskan tadi, kakao, sendal jepit, kemudian pisang. Terbitlah SEMA nomor 2 tahun 2012. Apa itu SEMA-nya? Tentang penyesuaian batas tipiring dan jumlah denda. Jadi kalau itu dendanya cuma tadi awalnya Rp250 menjadi Rp2.500.000, jika terjadi pencurian dengan nilai seperti itu dianggap tipiring, tidak pidana ringan. Kalau tidak pidana ringan berarti tidak bisa ditahan. Awalnya 362, 363 tadi bisa ditahan, tapi karena menjadi tipiring maka tidak bisa ditahan. Ya kan? Kan menjadi tipiring berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 2012. Berarti kasus itu sebenarnya menjadi pembelajaran juga bagi penegakan hukum kita. Dengan adanya kasus itu sehingga berubahlah awalnya itu pidana murni yang bisa ditahan menjadi tidak bisa ditahan. Kemudian yang ketiga, selama saya menjadi penyidik, permasalahan yang ketiga adalah kalau kerugian tadi misalkan berapa sih harga motor bekas? Anggaplah 3 juta. Dengan 3 juta maka bisa ditahan seseorang. Dan si korban, si pelaku dan korban melakukan perdamaian. Bawa ke kantor polisi, bahwa mereka berdamai, motor dikembalikan. Apa jawaban polisi saat itu? Nggak bisa damai Pak, ini delik murni, bukan delik aduan. Apalagi yang menyangkut harta benda dan harta martabatnya, sehingga istilah orang Banjar tuh yang penting masuk penjara dulu ya. Nah itu harus kita rubah mindsetnya bahwa tidak harus masuk penjara, tapi yang penting apa yang kita maknai sebagai perdamaian itu, sebagaimana ini adalah Pancasila kita, bahwa ini memang namanya restoratif justice, tapi sebenarnya ini adalah Pancasila kita, bagaimana kita bermusyawarah dan mufakat untuk mencapai perdamaian. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf tadi sebelum Pak Sudiono saya terpikir selama sesi narasumber tadi belum menyampaikan pengawasan, tapi
Tapi terakhir sudah disampaikan ada tentang pengawasan, karena ini kewenangan yang sangat besar diberikan kepada penyidik dan penuntut untuk bisa menghentikan perkara. Nah, jangan sampai di situ terjadi penyalahgunaan.